Ada kamera tuh. Daun salam dong. Mana tuh? Banyak banget ya tuh dong sama daun salam. Salam dulu dong. Assalamualaikum. Balik lagi di channel Bung Alex. Nah, sekarang kita mau ngapain nih? Di pagi hari ini yang cerah, sangat cerah sekali. Saking cerahnya kita cerah banget nih. Ya kan, kita mau tour guide teman-teman, bukan teman-teman ya, ibu-ibu, oma-oma, ya orang tua kita, ya keliling-keliling di wilayah KIPP dengan kostum-kostum yang sangat beragam, lucu banget. Ya pasti nanti kita interview satu-satu kita tanya. Oke, jangan di skip, jangan dilewatin. Namanya juga daily vlog. Let's go. Selamat pagi, ini video Bu, kita lagi nge-vlog. Selamat pagi. Hati-hati. Morning. Sudah? Bagaimana konten hidup di situ? Iya. Kita berjejer di situ. Bentar, Mbak. Akhirnya, Mbak. Lansia semua. Enggak, aku nggak mau dibilang lansia. Kan menurut WHO itu orang tua. Sekarang kita lagi ngawal ibu-ibu untuk berfoto bersama di kawasan IPP. Lihat dulu kan. Mas, mobilnya yang mana? Paling depan Ibu. Paling depan, oke. Itu mobil kita. Oh ya, pertemuan pagi ini tak kulupakan. Ini kiri bisa nggak? Pertemuan. Bisa Ibu dikasih lagu. Lagu ini ya Bu. Lagu Dayak. Itu nih yang jawab. Video apa di foto nih? Video. Kita mau ke IKN. Cik Ina pakai merah putih semangat NKRI. Aku suruh Aman Bos. Aman Bos. Aman. Let's go. Aman. Sebelum saya menjelaskan Istana Negara dan penyangga-penyangganya, sebentar lagi kita akan melihat kantor kita, kantor Otorita Ibu Kota Nusantara, kantor di mana Pak Kepala, Pak Basuki Hadi Mulyono menjadi kepala. tadi apa singkatannya? KIPP. Kawasan. KIPP singkatan dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan. Namun pada saat ini kami fokuskan untuk dibangun adalah 1A, yaitu Istana Negara dan sekitar. Nah, ini kantornya Bapak Ibu-ibu. Di sebelah kiri ada kantor Otorita Ibu Kota Nusantara. Adalah kantor yang terdiri dari 5 lantai dan bangunannya bulat sendiri. Iya, benar. Kemudian tegak lurusnya ini sampai sana dinamakan Sumbu Kebangsaan. Jadi kantor, kemudian Plaza Bhinneka yang tadi Ibu sudah berfoto dengan baju daerah di titik 0. Kemudian lurusannya lagi nanti Taman Kusuma Bangsa, kita akan berfoto lagi di situ. Dan lurusan paling sana adalah Istana Negara, dinamakan dengan Sumbu Kebangsaan. Sekarang Sumbu Barat. Kalau di Jakartanya seperti di Hotel Indonesia, Bundaran HI. Tapi kalau di sini kita bilangnya Bundaran Sumbu Barat. Kalau di IKN namanya Sumbu, ada Sumbu Barat, Sumbu Timur. Nanti Sumbu Timur kita akan lewati lagi. Cuman kalau yang sekarang kita akan lewati adalah Sumbu Barat. Cuman kalau siang memang air mancurnya belum nyala ibu-ibu. Nanti kalau malam dia ada air mancurnya. Dan itu ada banyak lampu-lampu yang kelihatan cantik. Nanti kalau memang ada kesempatan malam untuk melihat, ini bagus sekali. Berarti minum lagi. Harus dong, Ibu harus kembali lagi kalau ke IKN. Pernah dengar ini nggak Bu, ada istilah kalau sudah sekali minum air Kalimantan itu pasti balik lagi Kalimantan. Gitu. Mantannya kali ya. Mbak. Iya Ibu. Oh ya, bangunan di depan yang di atas, di sebelah kiri sekarang adalah bangunan Istana Wakil Presiden. Kebetulan, iya di atas ini Ibu. Jadi Istana Wakil Presiden belum jadi Ibu. Proyeksinya adalah Agustus tahun ini selesai. Iya. Langsung tidak kalau Pak Presnya kalau udah jadi. Nanti kita tanya dulu Ibu sama Pak Presiden dan Wakil Presiden. Iya. Kebetulan memang paling lama karena kemarin yang difokuskan adalah
pembangunan Istana Presiden. Iya, naik Ibu. Jadi kalau masuk dari Sumbu Barat yang kelihatan duluan bukan Istana Negara, tapi langsung Istana Wakil Presiden. Iya. Kemudian sekarang jalanan yang kita lewati adalah namanya Jalan Sumbu Barat. Di depan sudah masuk kelihatan ini rumah-rumah menteri atau kami sebutnya RTJM, Rumah Tapak Jabatan Menteri. Di mana Ibu Kepala sendiri adalah tinggal di sini. Kebetulan tinggalnya di sini nih Bu nih, langsung kelihatan nih yang nomor 41. Iya. Rumah ini berarti rumah pertama dibangun. Rumah yang pertama dibangun justru yang sebelah sana Ibu. Cuman kalau misalnya dari jalanan ini yang paling terlihat adalah 141 yang untuk kepala otoritas. Rumah menterinya keren. Rumah tapak apa tadi rumah Rumah tapak tapak jabatan menteri. Kemudian di depan kita memasuki area rumah sakit. Di sebelah kanan ada rumah sakit Kemenkes khusus dibangun untuk penyakit jantung kardiovaskular. Jadi kalau di Jakarta itu seperti rumah sakit harapan kita. Iya. Kalau di KN namanya rumah sakit Kemenkes. Itu ya Mbak? Iya, rumah sakit Kemenkes Nusantara. Ini ya Bu. Ini apa ini? Rumah sakit Kemenkes Nusantara. Rumah Iya. sakitnya ini. Oh ya, Khusus jantung Ibu. Tapi untuk saat ini memang belum selesai konstruksi, jadi belum bisa digunakan seperti Rumah Sakit Hermina dan Mayapada yang sudah beroperasi. Gitu. Kemudian ini adalah rumah susun ASN 3, ASN 2, mohon maaf. Jadi kalau untuk saat ini yang kami tinggali rusun ASN 1, kalau nanti kita ada kesempatan untuk melihat. Tapi kalau yang ini belum dihuni. Jadi proyeksinya sih ada pemindahan ASN di tahun ini. Kita doakan semoga Pak Presiden mau memindahkan ASN segera ke sini supaya ekosistemnya lebih tercipta. di belakang situ ada lumbu-lumbu. Memasuki namanya Taman Kusuma Bangsa atau Memorial Park. Kalau di Jakarta itu seperti TMP Kalibata. Jadi kalau misalnya ada peringatan-peringatan kepada pahlawan itu di sini, di monumen ini. Bukan untuk makam kan? Bukan Ibu, jadi hanya monumental saja. Yang tadi malam itu ya Mbak. Ya nanti, betul Ibu, nanti juga foto lagi di sini. Nah itu yang tinggi di atas siapa? Nah, kita memasuki area Istana Negara. Kalau di sini kita namanya adalah Rompat 4, Jalan Rompat 4 atau Lingkar Paku 2. Ini adalah kantor Kementerian Koordinator. Ada 4 kantor Kementerian Koordinator yang kita lewati sekarang. Di sebelah kanan Ibu adalah kantor Kementerian Koordinator 4, terdiri 4 tower dan ini nanti akan diisi oleh 2 kementerian langsung. Nah, kalau untuk saat ini belum ada kementerian yang di-assign ke Ibu. Masih kosong? Iya, jatahnya 2. Jadi totalnya ada 16 tower yang nanti akan diisi berbagai macam kementerian, kurang lebih 16 kementerian. Elektrik kami. Jadi kalau misalnya masyarakat yang berkunjung bisa berhenti bisnya di sini, kemudian nanti akan di-pick up lagi di sini. Jadi masyarakat yang berkunjung pun tidak bisa menggunakan mobil pribadi karena kami membatasi adanya polusi. Dan di sebelah kanan juga Taman Kusuma Bangsa yang tadi ada tiang bendera, kemudian juga ada patung Soekarno-Hatta. Mbak sekali lagi Mbak ini untuk apa ini? Kalau ini adalah ruang terbuka hijau Ibu. Belajar saya Bisa berhenti di situ nggak nanti? bisa nanti ya? bisa Ibu, nanti lebih dekat dari istana saya. Bank Indonesia. Buyus BI Bu. Jadi dia gambarnya seperti burung elang gitu. Kayak Batman kan? Tapi kalau aku uangnya dengan masih angkat matanya betul kaca. Dan nah di atas itu adalah beranda Nusantara. Biasanya kalau misalnya tamu-tamu VIP untuk makan malam atau apa acara-acara yang penting kedinasan itu diundang oleh Pak Kepala makan malamnya di sana. Karena kalau malam itu dia kelihatan lampu-lampu dari istana dari atas itu bagus sekali ke bawah. Nah kalau yang pilar-pilar ini tadi pagi ibu-ibu semua sudah berfoto di sini, namanya Plaza Bineka. Plaza Bineka ini ada titik nol. Jadi di
Plaza Bineka ini terdiri dari 34 pilar panjang yang merepresentasikan masing-masing provinsi di Indonesia. Oke, taman mini ya. Betul Ibu, tapi kalau misalnya ini itu kalau dari arah sana nanti kita akan putar lagi. Siap kembali lagi ke KN ya Bu ya. Baru kadang minum M3 beberapa botol tapi sudah cinta. Fix akan kembali lagi berarti Bu. Ibu, tapi ini lokasi layak dan itu akan diterima. Dan ini pembangunannya tidak sampai 1 tahun selesai Ibu. Jadi seperti membangun candi waktu membangun hotel ini tiba-tiba udah jadi aja ke atas gitu. Sekarang menunggu sedang digali. Buangan Maha Kuasa ya Mbak. Luar ke Jalan Negara itu merupakan bangunan Rumah Sakit Hermina, dan Rumah Sakit Hermina sekarang itu sudah beroperasional. Per minggu kemarin pihak Rumah Sakit Hermina melaporkan bahwasannya sudah ada 20 orang pasien yang sudah datang ke Rumah Sakit Hermina. Pasiennya itu banyak sekali dari otorita ataupun dari masyarakat Cepaku juga bisa Ibu. Karena Aku sama Pak Baju. Nah, ya ini lagi dijelasin di sini orang tua kita atau senior-senior kita tentang penjelasan tur di kawasan IKN dengan Mbak Esther. Ya, Bung Ali sekarang jadi kameramen nih. Kita memantau dan melihat yang lebih jelas, yang lebih pasti. Lihat ke situ. Keren banget kalau lagi dijelasin. Oke, langsung aja di check it out sini. Gua aja yang ngerekam. Ibu, gimana pendapatnya setelah Ibu datang ke sini? Luar biasa konsepnya yang green itu yang membuat saya selalu bertepuk tangan saat guide-nya tadi menerangkan betapa semuanya akan green dan ini untuk Indonesia in the future. Mantap, Luar siap. biasa. Pak Basuki, we support you. Tetap semangat dan sehat. Terima kasih, thank you. dari atas. Dari sini, dari atas. Oh, ini ada air mati ini basah ya. Harusnya nanti ini basah. Harusnya basah. Kemudian di tengah ini adalah api. Jadi ini adalah endless fire untuk sebagai monumen peringatan pada pahlawan. Kemudian kalau kita lihat ke atas, ini merupakan tiang bendera 79 tahun. Oke. Dan Berapa di belakang, meter ya? Kenapa Ibu? Maaf tanya asma susu. Berapa meter? 79. 79 meter Ibu. Jadi dibangun di tahun 2024 untuk peringatan 79 tahunnya Indonesia. Oke. Mari Ibu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu semuanya. Saya Muhammad Etos Prianto selaku HSE di proyek pembangunan gedung Istana Negara dan lapangan upacara di Ibu Kota Nusantara. Izin berikan introduction dan briefing sebentar kepada Ibu semuanya. Saat ini kami sedang tidak melakukan simulasi tanggap darurat. Apabila Ibu semuanya nanti mendengarkan sirine besar dari pacing kita sebanyak 3 kali, itu adalah kejadian yang sebenarnya. Bapak Ibu semuanya tetap tenang, hati-hati, ambil jalur evakuasi menuju titik kumpul yang berada di drop off lobby utama dan plaza lapangan upacara. Dan bila mana saat Ibu semuanya nanti di dalam ruangan, di dalam gedung, mendengar sirine kecil di masing-masing ruangan ada yang berbunyi, mungkin kami sedang mengadakan teskom ataupun ada hal yang lain akan kami tindak lanjuti lagi. Dan izin menyampaikan juga, saat ini semua CCTV baik di dalam maupun di luar gedung sudah terpantau oleh Pas Pampres Pusdalot Jakarta. Dan izin menyampaikan mandatori dari Pas Pampres kepada Ibu semuanya, izin yang pertama, untuk dokumentasi foto diperbolehkan baik di dalam maupun di luar gedung. Bila mana kita sudah sampai di lokasi itu diperbolehkannya untuk mengambil dokumentasi berupa foto. Dan untuk video bila mana kita di luar gedung diperbolehkan. Tapi kalau kita sudah di dalam gedung, mohon maaf tidak diperkenankan. Video. Ya, di dalam gedung. Tapi kalau foto boleh. Foto boleh Bu, nanti kita mengarahkan gimana yang boleh untuk dokumentasi yang foto. Dan itu semuanya hanya untuk konsumsi secara pribadi, tidak di-up di media sosial. Baik, yang terakhir izin menyampaikan, mari kita sama-sama Bu
saling menjaga dan menjaga marwah dari istana negara, karena ini adalah area privat, bukan area publik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, jadi kalau masuk itu nggak boleh direkam-rekam video. Jadi udah paham. Lagi dijelaskan tentang interior yang ada di sini. Udah direkam kan? Oke. Jadi di hope Ini pokoknya kita di sini menampilkan karya putra-putri terbaik bangsa. Mari Bu, kita masuk ke dalam. Gila ya, buatan Indonesia ya sebenarnya. silakan. Bu, mantap. Oh. Di dalam lebih keren lagi. Bagus. Di sana di pilar. Nah, kita sudah di atas. Lagi selfie foto dan di sini boleh. Baut Mas pertama Presiden Jokowi. Mantap. Nah, apakah kalian tadi sudah melihat daily vlog kita tour guide, asik tour guide. Kita kerjasama dengan teman-teman sarana prasarana, dengan Mbak Esther tadi yang menjelaskan di bis listrik gitu. Setelah naik dari bis listrik ada jalan yang tidak bisa kita tempuh pakai bis, jadi kita pakai mobil. Setelah itu kita kasih informasi kepada tamu-tamu atau pada orang tua kita tentang pembangunan IKN, ada apa aja, bagaimana itu dan lain sebagainya. Ke Taman Kusuma Bangsa, ke Istana, ke KIPP, ke lihat rusun. Sampai tadi sempat ke mana PSSI, cuman tadi lewat aja gitu, lewat karena cuacanya juga lagi panas banget ini. Ya, berapa 32 derajat ini, makanya panas, kita berpenampilan di lapangan. Nah, ini salah satu banyak tanaman-tanaman juga yang wah bagus banget, bisa dilihatin. Wih, bagus banget ini ya, tanaman-tanaman yang mana kita memang Forest City dan Green City terbaik. Ya, pokoknya itu aja informasi yang bisa kasih. Ya bisa Bung Alex kasih kepada kalian semua. Ya, kurang lebih kalau orang pembatur jalan kami jelaskan seperti itu. Kalau untuk masuk-masuk gimana? Kalau masuk-masuk yang jelas yang pasti berizin. Tadi rombongan tadi semuanya berizin, tidak main asal masuk-masuk, koordinasi, berizin dan lain sebagainya. Itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa Bung Alex share kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan jangan lupa kalau suka jangan lupa di like terus di komen yang banyak, saya tuh share ke semuanya biar udah tahu, dan yang pasti jangan lupa di subscribe. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.